Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai, para sedulur. Jadi malam hari ini merupakan momen yang sangat menggembirakan, yang sangat melegakan buat seluruh fan timnas sepak bola Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Yang mana timnas kita berhasil melewati, menundukkan timnas Bahrain ya di GBK dengan skor tipis 1-0. Apapun itu, hasil ini tetap menjaga asa timnas kita untuk lolos ke putaran final Piala Dunia yang akan diselenggarakan di tahun 2026 nanti di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Yang jelas timnas kita posisinya saat ini teman-teman, ini di grup C saat ini peringkat 1 Jepang, peringkat kedua adalah kemudian Australia, peringkat 3 Saudi Arabia, dan peringkat 4 timnas Indonesia. Disusul peringkat 5 Bahrain, ke-6 Cina. Yang jelas nanti ketika yang lolos langsung ke putaran final Piala Dunia kan ada peringkat 1 dan 2. Tampaknya susah ya kalau timnas kita untuk menuju ke peringkat 1 atau 2. Yang paling masuk akal adalah kemudian peringkat 3 dan 4 akan masuk ke babak playoff ya, yang akan nanti dibagi menjadi 3 grup lagi. Dari tiap grup ada 6 peserta nanti ya, dan tiap juara grupnya nanti akan langsung juga putaran final Piala Dunia. Yang jelas harapan itu semakin terbuka sekarang, dan yang paling menggembirakan adalah kemudian pemain-pemain yang memang dimainkan di era STY kemarin yang memang udah cukup solid saat ini betul-betul dipercaya oleh coach Patrick Kluivert ya, yang mana ada 3 formasi back di belakang, di depan penjaga gawang Martin Pas ada Ceizes, center backnya di tengah, kemudian di kanan, di center back kanan ada Rizky Ridho, dan center back kiri ada Justin Hubner. Ini yang memang dari dulu yang memang idola saya, tiga-tiganya ini udah kompak ya. Kalau kemarin kan Mads Hilger ya, dari beberapa kali tampilannya Mads Hilger tuh sering tampaknya banyak blunder ya, dan lebih pas akhirnya Patrick Kluivert juga akhirnya juga mau nggak mau kemudian pemain-pemain ini memang kemudian betul-betul dipasang lagi. Yang kemarin-kemarin kan memang Rizky Ridho cuma jadi pemain pengganti ya. Yang jelas di tengah juga memang tampilnya Joe Balotelli sebagai defensive midfielder itu luar biasa ya. Kemudian untuk memotong serangan-serangan daripada pemain tengah daripada Bahrain, dan juga ada Tom Hai. Jadi Tom Hai ini kan memang kreator ya. Sedangkan kalau Joe Balotelli tugasnya luar biasa bagus ya tadi ya. Dia box to box midfielder ya, itu yang memang kemudian merusak irama permainan lawan. Kemudian kalau kita lihat kemudian memang nggak kalah bagus ya kemudian oleh Ten Hag Romeni ya, striker yang mana di kawal Marcelino Ferdinand di winger kanan, dan kemudian si Ratna Roratmangun di winger kiri. Dan memang kemudian si oleh Ten Hag Romeni menunjukkan ketenangannya ya teman-teman ketika dapat umpan daripada Marcelino Ferdinand selesai 1-0. Yang jelas memang kemudian kan setelah semalam juga menunjukkan bahwasanya sisi para penyerang kita itu titik kelemahan kita saat ini ya. Karena memang selain peluang dari oleh Ten Hag Romeni itu sempat ada peluang dari Marcelino Ferdinand ya. Yang Marcelino Ferdinand waktu itu terbuka di kiri dia kan, cuman tembakannya kemudian melenceng ke atas. Itu paling udah ada hadapan sama kiper ya. Dan kemudian ada peluang juga ketika Ricky Kambuaya sama Eliano Reinders masuk. Ricky Kambuaya dari sisi kiri ngasih crossing, assist ke Eliano Reinders, juga tinggal di depan penjaga gawang juga gagal ya. Eliano Reinders tembakannya ke atas. Artinya memang salah satu titik kelemahan kita masih ada di sisi penyerangan. Yang jelas memang butuh yang penyerang yang betul-betul memang tenang. Kita nggak ngerti nih, ada peluangnya sebenarnya kan 3. Terlepas dari itu oleh Romeni luar biasa ya. Yang jelas selain oleh Romeni kemudian juga Ricky Kambuaya yang masuk di menit-menit akhir juga tampilannya juga bagus ya teman-teman. Bisa memberikan assist ke Eliano Reinders sekalipun kemudian gagal. Ramadan Sananta juga dikasih kesempatan untuk masuk ya di menit-menit akhir. Artinya memang Patrick Kluivert yang memang kemudian mendengar keluhan daripada para supporter, nggak perlu main cantik, yang diperlukan hasil ya.
Artinya main cantik itu cuma dinikmati 90 menit, tapi kemudian kalau kemenangan itu menjadi suatu hal yang bersejarah dan akan selalu diingat ya. Artinya ada komentator-komentator analis sepak bola yang kemarin juga mementingkan pola permainan, kualitas permainan seperti kayak ball possession segala macam, yang memang itu sepertinya malah justru menjerumuskan timnas kita gitu kan. Yang akhirnya timnas yang kemudian berusaha untuk menyerang dengan pola baru ketika jumpa sama Australia malah digiles balik ya sama Australia 5-1. Dan memang kemudian Patrick Kluivert kemudian memang dan para asistennya sepertinya juga mendengarkan komplain dari seluruh fan timnas sepak bola Indonesia semalam. Kita memang kemudian tadi kita bisa lihat permainan kita kan memang main hati-hati ya, jadi imbang, balance, nggak terlalu menekan tapi juga nggak terlalu bertahan, mengandalkan counter attack yang bagus ya, tapi tetap juga bermain hati-hati. Dan yang terpenting memang kemudian formasinya juga berubah kan, 3-4-2-1 gitu kan, 3-4-2-1, yang mana memang center back di belakang itu sepertinya nggak tergantikan sih, Jay Izzes, kemudian Rizky Ridho, dan kemudian si Justin Hubner, daripada dengan yang pemain-pemain yang lain gitu kan, kayak Mas Hilger kemarin kayaknya dua kali tampilan juga mainnya banyak blundernya gitu kan, banyak kemudian overlap ke depan nggak ketutup sama Jay Izzes gitu kan. Tampilannya si Kevin Dijk juga lumayan bagus di situ ya. Ini kayaknya percaya dirinya udah pulih ya. Kemarin kemudian nggak ngambil penalti, nggak masuk. Dia kayaknya bagus Kevin Dijk ya, baik dari bertahan sama nyerangnya, pergerakannya bagus, naik turunnya. Kelvin Verdong malam hari ini nggak lalu ketara gitu kan. Ya jelas memang perjuangannya lumayan lah semua. Plus kemudian timnas kita ini naik ya peringkatnya di FIFA. Jadi setelah mengalahkan Bahrain, ini sekarang peringkatnya timnas ini 125 ini, naik peringkatnya di FIFA. Peringkatnya naik langsung, lewati 5 negara, 125 kalau nggak salah timnas ini terakhir semalam ini. Naik dia langsung lewatin berapa negara ketika menang sama Bahrain. Yang jelas memang ya kita harus apresiasi atas kerja kerasnya para pemain dan juga para pelatih, staf pelatihan, dan tentunya juga apresiasi khusus kepada Bapak Erick Thohir yang memang sudah bekerja keras untuk menghadirkan pemain diaspora ya, seperti Joe Pelupessy di menit-menit terakhir ketika kemarin memang kemudian dikejar kan, Emil Aidero ya, Dean James, dan kemudian Joe Pelupessy. Joe Pelupessy tampaknya memang salah satu pemain sentral ya di lini tengah ini kayaknya. Memang dia, saya lihat semalam itu walaupun nggak ketara perannya, cuman kalau kita lihat memang dia berhasil selalu cutting, motong serangan-serangan penguasaan bola pemain Bahrain di tengah. Jadi pekerjaannya si Tom Hai nggak begitu berat lagi gitu kan. Tipenya sih kayaknya Joe Pelupessy mirip sama si Ivar Jenner ya, dua pemain ini. Ya harapannya nanti di bulan Juli tambah solid lagi, dan titik kelemahan kita tampak ya sampai di sini, yaitu masih di bagian penyerang ya. Kita bisa lihat kemudian Marcelino belum tenang, tembakannya ke atas, udah di depan gawang gitu kan. Kemudian juga Eliano Reinder udah depan gawang nggak masuk. Artinya memang nggak menutup kemungkinan kalau memang mau datang lagi pemain naturalisasi atau diaspora, ya harapannya kemudian ya pemain-pemain yang memiliki ketenangan tinggi gitu kan. Sekalipun mungkin pemainnya agak tua ya nggak masalah, kalau pikir ngambil dari Liga 1 pun nggak masalah untuk pemain striker ini kan, karena memang sepertinya ketenangan tuh penting. Gimana seorang Marcelino Ferdinand udah hadap-hadapan sama kiper juga tembakannya ke atas, juga kemudian si Eliano Reinder juga tembakannya ke atas gitu kan. Artinya kalau lawannya berat tipis kan, seperti tadi cuman menang tipis gitu kan, memang juga bikin ketar-ketir gitu kan. Dan ini pastinya juga jadi catatan Patrick Kluivert dan juga Bapak Erick Thohir tentunya ya, kalau mau mendatangkan pemain diaspora lagi, sepertinya pemain bertahan udah tumpuk ya, udah bertumpuk-tumpuk ya. Yang jelas memang harapannya juga kalau mau datang lagi ada 1-2 pastinya untuk barisan penyerangan. Nah itu aja teman-teman. Yang jelas kita semua gembira, senang, walaupun tadi agak deg-degan ya, karena memang kemudian di babak kedua Bahrain sepertinya juga menguasai permainan. Yang memang merepotkan ini Arab Saudi tadi juga
bisa draw ya sama Jepang, sekalipun penguasaan bulannya itu Jepang itu lebih dari 80% ya. Saudi Arabia nggak sampai 20% ball possessionnya, kayaknya bertahan habis-habisan Saudi Arabia. Makanya dia sekarang bisa 0-0 itu juga mimpin di atas Indonesia ya, di peringkat ketiga. Yang jelas Arab Saudi juga besok di bulan Juni ketemu Bahrain, moga-moga juga kalah sama Bahrain sehingga timnas kita bisa naik ke peringkat 3 ya, kalau bisa menang sama China. Nah itu aja teman-teman obrolan kita malam hari ini ya. Selamat buat semua pemain, staf kepelatihan Bapak Erick Thohir, dan tentunya gembiraan buat seluruh fan timnas sepak bola Indonesia yang datang ke GBK untuk nonton timnas main. Oke, itu aja teman-teman.